Jamal. Lalu Pak, ini apakah dari pihak layanan ahli bahasa, khususnya di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara ya Pak, memiliki program atau semacam memang langkah-langkah strategis untuk lagi-lagi agar para masyarakat kita ini tidak sembarang menggunakan bahasa gitu. Takutnya yang tadinya cuma bahan untuk candaan kepada teman-temannya malah berujung akhirnya kasus pidana gitu kan. Ini kan agak ribet juga. Silakan Pak. Coba. Ya, jadi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah beberapa tahun itu mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan terkait dengan layanan sekaligus dengan bagaimana misalnya masyarakat itu tidak kemudian terlibat atau terjerat di dalam perkara-perkara kebahasaan yang berdampak hukum. Kalau saya tidak salah itu sudah dilakukan beberapa kali, bukan hanya di Kota Kendari, tetapi di beberapa kabupaten kota itu sudah dilaksanakan. Jadi dari segi kebahasaan kami menyampaikan kepada peserta bahwa untuk berhati-hati di dalam menulis komentar, menuliskan status di Facebook, karena sekarang ini kan sudah bergeser. Kalau dulu kita mengenal istilah mulutmu adalah harimaumu, sekarang itu bergeser ke jarimu adalah harimaumu. Jadi berhati-hati, jadi pikirkan dulu, dipikir matang-matang sebelum kita menulis sesuatu di media sosial. Karena ada kecenderungan penggunaan media sosial ini membuat orang menjadi berani gitu. Kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia tidak berani mengatakan itu secara verbal, secara langsung, tetapi ketika bertemu dengan ketika berada di media sosial, dia kemudian menjadi berani gitu. Itu saya lihat pergeseran antara penggunaan bahasa di keseharian dalam hal ini misalnya secara verbal, secara lisan, tetapi ketika bergeser ke pemakaian media sosial, orang kemudian lebih berani begitu. Mungkin kalau di hadapan orang tersebut, dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu misalnya. Tetapi ketika di media sosial, dia berani memaki-maki orang itu. Nah, itu yang harus hati-hati karena pemahaman hukum juga masyarakat ini kan tidak sama semuanya. Jadi ada juga yang mengatakan, saya ini kan tidak tahu kalau itu adalah perbuatan pidana gitu. Sedangkan di dalam ilmu hukum yang saya pahami bahwa semua orang itu dianggap paham hukum. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak paham hukum gitu, seperti itu. Tapi ada memang seperti sosialisasi yang dilakukan atau semacam sebuah program keharusan yang dilakukan oleh layanan ahli bahasa Pak untuk terus menghimbau masyarakat. Iya. Jadi selain sosialisasi tentang layanan ahli bahasa itu, di kesempatan itu juga kita menyampaikan seperti itu agar berhati-hati dalam berbahasa karena ada yang disebut dengan kejahatan berbahasa. Jadi hati-hati ya, artinya dipikir matang-matang lah baik mengucapkan maupun menuliskan bahasa seperti itu. Mungkin kalau untuk di layanan ahli bahasa sendiri selain itu tadi sudah jelas ya semua regulasinya, terus juga tugas dan tupoksinya. Berarti Pak sangat dibutuhkan sesuatu yang ekstra tidak untuk mengidentifikasi, karena kan terkadang juga oke lah kalau yang diucapkan ya secara verbal itu mungkin jelas, tapi kadang kalau tulisan biasa juga menggunakan bahasa-bahasa yang mohon maaf tidak baku, tidak sesuai dengan KBBI. Ini apakah terdapat ribet juga nih Pak menanggulanginya, gimana nih? Ya, jadi khusus untuk perkara-perkara penghinaan ya, ini contoh saja secara sederhana. Sebetulnya itu tidak terkait dengan apakah itu baku atau tidak baku sebetulnya. Karena ilmu yang kita gunakan itu, salah satu ilmu yang digunakan di dalam pendekatan linguistik forensik itu adalah ilmu pragmatik. Jadi ilmu pragmatik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Jadi terkait dengan penggunaan bahasa itu tidak melihat apakah ini mau baku, mau tidak, sepanjang itu memenuhi unsur penghinaan, itu bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Cuma memang berbeda karena ketika kita menganalisis menggunakan ilmu pragmatik,
ilmu pragmatik ini kan berkaitan dengan konteks gitu. Nah, itu. Jadi memang kita tidak serta-merta misalnya menyatakan wah ini penghinaan tanpa melihat konteksnya. Oleh sebab itu kadang-kadang kami ketika misalnya ada penyidik itu kami meminta dulu konteksnya itu bagaimana, karena dengan konteks yang berbeda itu bisa berbeda pemaknaannya seperti itu. Bisa saja kata yang kalimat atau apapun itu sama, tetapi kalau dalam konteks yang berbeda itu bisa berbeda pemaknaannya. Jadi seperti itu yang biasa kami sampaikan kepada penyidik agar di dalam kami ketika memberikan keterangan nanti itu betul-betul tidak merugikan pihak manapun seperti itu. Seperti itu. Dan kalau untuk di layanan ahli bahasa sendiri ada berapa tim yang tergabung Pak kalau di kantor bahasa Sulawesi Tenggara? Ya, jadi sejak dibentuknya yang namanya kelompok kepakaran dan layanan profesional yang disingkat dengan KKLP, jadi tahun 2020 itu ada namanya KKLP Bahasa dan Hukum. Jadi ada memang ada memang kelompok kepakaran yang memang khusus menangani perkara-perkara bahasa dan hukum, KKLP Bahasa dan Hukum. Kemudian di tahun 2022 KKLP ini bergabung dengan KKLP Pembinaan. Jadi namanya sekarang KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Kami di KKLP itu ada 3 orang di situ yang bergabung di tim tersebut. Seperti itu. Ya. Oke, saya pikir banyak Pak, karena agak ini. Tapi sampai untuk di tahun 2023 sudah ada mungkin surat masuk lagi Pak untuk mengidentifikasi adanya permasalahan. Boleh dikatakan bahwa setiap bulan itu pasti ada. Iya, setiap bulan itu pasti ada permintaan baik dari Polda, dari Polres maupun dari Polsek gitu. Saya pikir tidak begitu sering ya, berarti banyak kasus. Banyak perkara-perkara yang terkait dengan kebahasaan yang kemudian aparat penegak hukum itu meminta bantuan kepada kami di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk itu tadi bantuan keterangan ahli namanya. Seperti itu. Nanti untuk memanage bagaimana, apakah di dalam internal dari tim Bapak ya untuk saling berkoordinat karena kan cuma 3 orang ya, atau seperti apa nanti pembagiannya, masing-masing sudah memiliki tupoksinya sendiri? Ya, jadi kami sudah berbagi tugas terkait dengan misalnya adanya permintaan layanan itu. Tapi selama ini itu masih kami masih bisa kami tangani semuanya seperti itu. Kalau permintaan dari Polda, Polres itu alhamdulillah kantor bahasa sudah bisa memenuhi semua permintaan itu. Ini lagi-lagi pasti kolaborasi ya, dengan baik, dan lagi-lagi juga kerjasama. Karena ini tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan sendiri, apalagi masalahnya saya juga baru tahu ternyata hampir tiap bulan ada laporan. Oke, yang biasanya paling agak ribet atau ya sedikit parah gitu apa sih Pak? Mungkin kasus masalah untuk di kebahasaan ini apa? Ya misalnya kalau perkaranya itu yang terkait dengan SARA gitu, kan perkara-perkara yang seperti ini kan menjadi perhatian publik begitu. Jadi perlu memang kehati-hatian teman-teman yang berada di layanan ahli bahasa tindak pidana itu untuk memberikan keterangan yang betul-betul objektif seperti itu. Karena namanya juga perkara-perkara SARA ini kan pasti menjadi pusat perhatian seperti itu. Karena kan kita juga di daerah ini kan masih sangat erat ya. SARA jadi sangat sangat betul krusial kalau saya Pak gitu kan. Itu tadi. Tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran semua. Gitu. Nah, terakhir kira-kira Pak, harapan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara apa ini? Silakan. Seperti yang kami sering lakukan misalnya di kegiatan sosialisasi itu ya, bahwa berhati-hatilah di dalam membuat atau sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, karena hal tersebut bisa jadi kita dapat dipidana seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian
di dalam memberikan sesuatu yang berkaitan dengan kebahasaan seperti itu. Karena sekarang sangat masalah itu bisa saja timbul Ya, dari tindakan ya Pak, ya. dari kita perkataan, penulisan juga ini bisa memicu masalah, jadi harus lebih hati-hati. Ya, intinya itu ya hati-hati dan jangan memberikan komentar atau menulis sesuatu dalam keadaan emosi gitu, karena itu kan berpengaruh juga gitu. Betul seperti itu. Sekali ya. Semoga tidak ada lagi masalah-masalah Ya, mudah-mudahan seperti itu. khususnya dari penggunaan bahasa, karena rupanya ini juga sudah ada layanan ahli bahasa tindak pidana, dan buat teman-teman juga menambah informasi baru lagi bahwa ketika kita menggunakan bahasa, rupanya itu harus memperhatikan penggunaannya, ya. karena kata demi kata akan menjadi sebuah kalimat yang bisa saja akan menjadi pidana untuk kita. Oke, baik Pak. Aduh, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dulu nih dari Bapak Jamal. Terima kasih Bapak Jamaluddin M. SSMU selaku penyuluh bahasa Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Dan tentu juga buat sahabat Libas ya, terima kasih yang sudah menyaksikan kami. Semoga informasi tadi menjadi informasi yang tidak hanya memberikan vibe positif, tapi juga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya dan kru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.